nama saya Bidan Sufitriani. Saya hari ini akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui defek kelahiran atau juga kelainan kongenital atau kelainan genetik. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik secara head to toe, dimulai dari kepala sampai nanti ke bagian kaki atau ekstremitas. Yang pertama, kita harus cuci tangan terlebih dahulu, dibersihkan tangan dengan sabun. Setelah itu kita bisa menggunakan sarung tangan. Karena pemeriksaan fisik ini tidak berstandar secara harus steril, jadi tidak apa-apa ketika menggunakan sarung tangannya tidak steril. Yang pertama, kita akan melihat pada area kepala apakah ada kelainan genetik, yaitu ada yang namanya hidrosefalus, yang kedua ada namanya anencefali. Hidrosefalus terjadi karena adanya penumpukan cairan pada area otak. Jadi pada saat kita melakukan inspeksi, dilihat dari kepala adik bayinya, itu besar kepala adik bayinya itu melebihi dari normal. Kalau tadi setelah kita lakukan pemeriksaan secara antrometri, lingkar kepala adik bayinya adalah 33, di mana itu adalah lingkar kepala normal. Dan pada saat kita tekan itu tidak ada benjolan yang mengarah ke hidrosefalus. Yang kedua adalah pemeriksaan anencefali, di mana anencefali ini kerang pada tengkorak adik bayinya ini tidak menutup atau tidak terbentuk secara sempurna. Saat kita melakukan inspeksi pada tengkorak adik bayinya, kepala adik bayinya ini itu menutup secara sempurna, suturannya juga menutup, jadi tidak ada bagian otak yang terlihat di luar. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan pada area bibir. Pemeriksaan area bibir, kita akan melihat apakah adik bayinya ini ada kelainan genetik, yaitu palatoskisis, di mana pada palatumnya adik bayi ini dia ada celah atau terbelah karena bagian palatum adik bayinya itu tidak menutup secara sempurna. Pada saat kita melakukan inspeksi atau kita lihat adik bayinya ini bibirnya itu palatumnya tertutup sempurna, jadi tidak ada kelainan, atau orang-orang secara umum mengatakan itu bibir sumbing. Yang kedua, kita akan melakukan pemeriksaan pada area perut, dimana kita pada area perut itu kita buka terlebih dahulu untuk melihat apakah ada kelainan genetik seperti omphalokel. Omphalokel yaitu, jadi pada saat kita melihat di area perut ini, organ-organ dalam perut seperti usus dia keluar, tidak ada dalam, tidak tertutup oleh perut bayi. Jadi organ-organ dalam adik bayinya itu berada di luar. Kita melihat bahwa perut adik bayinya ini tertutup sempurna, tidak ada kelainan, tidak ada organ-organ dalam yang berada di luar. Yang kedua, kita akan melihat yang namanya spina bifida. Spina bifida itu kelainan pada tulang belakang. Kita akan melihatnya pada area tulang belakang adik bayinya. Kita lihat pada area tulang belakang adik bayinya ini tidak ada benjolan, jadi tidak ada spina bifida. Spina bifida biasanya ada benjolan pada area tulang belakang. Pada saat kita tekan itu dia terasa sedikit lunak seperti itu. Nah, ini adik bayinya normal. Yang selanjutnya kita akan melihat pada area anusnya, apakah adik bayinya ini atresia ani atau tidak. Untuk melihat adik bayinya ini atresia ani atau tidak, kita bisa melakukan yang namanya colok dubur. Colok dubur dilakukan untuk melihat apakah saluran dari anus adik bayinya terbentuk secara sempurna atau tidak. Nah, selain itu kita juga akan melihat pada adik bayinya ini ada kelainan yang namanya penyakit jantung bawaan atau PJB. Kita menggunakan alat untuk mengukur PJB dari adik bayi, untuk mengukur detak jantung adik bayinya dan oximeternya. Kita akan menggunakan tangan bagian kanan. Kita pasang
Di oximeter tersebut ada SpO2-nya, ada detak jantung janinnya. Kita lihat selama 30 detik. Ya, di mana detak jantung janinnya adalah 119 dan SpO2-nya 98. Kita akan mengukur ininya pada kaki. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan melakukan SHK. SHK ini untuk melihat apakah ada bayinya ada kelainan yaitu hipertiroid. Namanya adalah screening hipertiroid. Screening hipertiroid ini bisa dilakukan dalam 24 jam atau 48 jam sampai umur ada bayinya 1 minggu. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alatnya. Ada untuk mengetahui SHK, untuk mengetahui hipertiroid itu positif atau tidaknya. Terus ada kapas alkohol, tisu untuk membersihkan mengelapnya, dan juga ada nanti untuk mengeluarkan darahnya. Untuk melakukan SHK, kita pada area telapak kaki, namun berada di pinggir sebelah sini dan sebelah sini. Jadi tidak boleh ada sebelah sini untuk mengambil darahnya. Yang pertama kita lakukan dengan kapas alkohol. Kita bersihkan area yang mau dilakukan penusukan, lalu dilap dengan tisu. Setelah itu kita tusukkan pada bagian sebelah sini atau sebelah sini, lalu keluarkan darahnya. Untuk darah yang pertama jangan diambil, lalu kita keluarkan untuk darah yang kedua, dan kita teteskan pada kertas SHK-nya. Setelah itu kita akan menunggu hasil dari SHK. Ya, sekian pemeriksaan fisik untuk defek kelahiran atau juga kelainan kongenital. Terima kasih.